Dan biarlah ini menjadi sebuah doa dari hidup setiap kami ya Tuhan, di mana kami terus akan menyadari bahwa setiap kami ini tidak akan pernah mampu menjalani segalanya dengan kekuatan kami. Kami tahu Tuhan, kami manusia yang masih penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu kami perlu Engkau Tuhan, supaya jalan hidup kami senantiasa ada dalam sebuah kebenaran-Mu yang memerdekakan hidup setiap kami. Sehingga tidak ada waktu yang sia-sia untuk kami jalani di dalam jalan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Engkau Tuhan yang selalu mengasihi kami. Engkau Tuhan yang selalu rindu untuk setiap kami hidup benar dan berkenan kepadamu. Oleh karena itu kami bersyukur Tuhan, kami tahu dan kami sadar penuh, kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu tuntunan-Mu, kami perlu pimpinan-Mu, kami perlu arahan-Mu, bahkan kami perlu didikan-Mu Tuhan. Untuk setiap kami makin didewasakan. Terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini, dan Engkau yang dimuliakan, Engkau yang dipuji, Engkau yang disembah, Engkau yang diagungkan di atas segalanya ya Tuhan. Tuhan, tempat di mana sebentar kami duduk, di situ Engkau jamah hidup kami, sentuh hati kami Tuhan, perbarui kami Tuhan, sehingga kami pulang dari tempat ini, hidup kami ini makin dipenuhi dengan pribadi-Mu ya Tuhan, sehingga arah tujuan hidup kami tidak lagi menjadi sia-sia, melainkan semua yang kami lakukan dalam perkenanan-Mu, Engkau yang akan terus menuntun, sehingga hidup kami didapati setia dan taat di hadapan-Mu. Makasih Tuhan, sekali lagi bagi-Mulah pujian, bagi-Mulah hormat, bagi-Mulah kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom, selamat siang. Ya, sebelum kita belajar firman Tuhan, saya akan awali dengan satu cerita di mana hari Senin kemarin saya ada perjalanan ke Bali untuk mendampingi akan rekan-rekan hamba-hamba Tuhan dari desa-desa saudara, dan kurang lebih mereka ada sekitar 95 orang, 96 pasang lah saudara. Ada banyak kesaksian yang luar biasa di mana mereka menceritakan berbagai macam hal yang menurut saya itu adalah tangan Tuhan atas hidup mereka. Tapi itu bagian nanti yang saya akan sharingkan di tengah firman Tuhan. Nah hari Senin itu saya berangkat dari Semarang dengan satu maskapai penerbangan. Tanpa janjian, tiba-tiba duduk di sebelah saya itu seorang hamba Tuhan yang senior saudara. Dia seorang pebisnis, dia seorang hamba Tuhan juga. Saya enggak berduga bahkan bisa satu pesawat dan bahkan sebaris dengan beliau. Lalu dia mulai cerita berbagai macam hal dan lain sebagainya tentang pelayanan, tentang usaha dan segalanya. Dan kemudian dia cerita tentang keberadaan dirinya, di mana dia mengalami akan riwayat kesehatan yang kurang baik. Dokter memvonis soal jantungnya, soal diabetesnya, dan lain sebagainya. Tapi dari semua yang dia sharingkan, satu yang menarik, yang saya ingat sampai hari ini, dia berkata bahwa sebenarnya tubuh kita itu punya yang namanya self-healing. Ya. Atau dia berkata, kalau bahasa rohaninya itu ada sesuatu yang dibenahi dari dalam. Atau bahasa kerennya adalah inner healing, saudara. Nah, ketika dia bercerita tentang hal tersebut, dia bilang saya enggak pakai obat, saya enggak pakai apapun, saya cuma belajar lakukan apa yang sesuai dengan firman, dan saya hidupi. Dan dia bilang hasilnya luar biasa dalam anugerah Tuhan. Nah, yang saya rindu untuk saudara mengerti adalah begini. Bahwa sebenarnya hidup setiap kita itu diciptakan sempurna oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak pernah mengagendakan hal yang buruk atas kita. Ya,
Kalaupun ada masalah dalam diri kita, sebenarnya itu ada sesuatu yang harus diselesaikan, bukan dari kekuatan luar, melainkan dari kekuatan yang Tuhan beri di dalam kita. Makanya selalu saya ulang terus, saudara. Bahwa kita ini harus benar-benar memiliki satu hubungan pribadi dengan Tuhan yang kuat, dan membiarkan akan yang namanya Roh Kudus itu berdaulat, berkuasa, menuntun, menolong hidup setiap kita. Itu menjadi sebuah hal yang terbaik buat kita. Bukan berarti bahwa ketika kita mengalami sesuatu terus kita nggak boleh mencari pertolongan. Kalau saudara sakit, oh berarti sekarang nggak boleh ke dokter. Bukan itu, saudara. Tetapi lebih kepada bahwa dalam hidup ini, yang paling utama dan tidak akan pernah tergantikan oleh apapun dan siapapun juga, bahwa kita itu harus bergantung penuh kepada Tuhan dalam segalanya. Saudara ngalami sakit apapun, percayalah ketika engkau belajar mengandalkan Tuhan, Tuhan akan berikan solusi yang terbaik. Karena sebenarnya yang Tuhan mau aktifasi di dalam hidup kita itu adalah bagaimana hidup kita ini mengikuti apa yang Dia sudah tetapkan. Nah, kembali tadi saya katakan, kita ini diciptakan sempurna, saudara. Menarik dalam pembicaraan itu karena dia mempelajari akan berbagai macam hal tentang kesehatan. Dia bilang begini, orang hamba Tuhan ini berkata, saya ini pelajari Pak, bahwa sebenarnya dalam setiap organ tubuh kita, itu ada sesuatu yang luar biasa yang seringkali kita nggak sadari. Ada banyak hal yang terjadi dalam setiap organ tubuh kita, itu yang bisa melakukan banyak hal. Makanya seringkali penyakit timbul itu apa? Karena ada bagian-bagian organ tubuh tertentu nggak berfungsi dengan normal, saudara. Nah, kalau saya jelaskan akan sangat panjang dan bukan itu yang menjadi bagian kita untuk pelajari siang hari ini. Tapi intinya kita mesti tahu hari ini sadar kembali bahwa sekali lagi Tuhan menciptakan kita sempurna. Dan itu yang menjadi tujuan Tuhan buat kita hingga kita nanti didapati sampai garis akhir. Nah, hari ini saya rindu untuk setiap saudara mengerti bahwa dalam rangkaian kehidupan ini ada yang namanya sebuah tahapan atau level kehidupan rohani yang Tuhan inginkan untuk setiap kita itu terus naik dan bukan turun. Makanya firman itu kan berkata bahwa engkau akan naik dan tidak akan pernah turun, engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Itu jangan diartikan hal-hal yang lahiriah, yang jasmania saja, saudara. Engkau boleh kejar yang lahiriah, yang jasmani. Tetapi kalau hidup rohanimu enggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, maka semuanya itu akan sia-sia, saudara. Nah, ini yang menjadi konsentrasi kita hari-hari ini. Saudara, kita mesti tahu, sekali lagi, keadaan-keadaan yang terus akan terjadi, itu tidak akan pernah lagi bisa diprediksi dengan cara apapun. Kemarin dalam perjalanan saya bertemu dengan beberapa orang juga yang berbicara soal politik. Dan jujur saudara, saya bilang, yang satu pro dengan begini ngomongnya dari sudut pandang yang ini. Yang satu pro dengan yang lain ya berbicara dari sudut pandang yang lain. Nanti ketemu siapa lagi punya sudut pandang beda lagi, berasumsi dan memiliki pemahaman yang kuat, berpegang dalam hal tersebut. Jadi dengan kata lain sebenarnya nggak ada yang jelas, saudara. Nah, persoalannya kan begini, apa kita mau cari sesuatu yang nggak jelas terus? Sebab hidup kita ini ditetapkan oleh Tuhan untuk bukan mengurusi hal-hal yang tidak perlu diurusi. Karena bagaimanapun dunia perpolitikan itu tidak akan pernah beres. Saudara. Bukan berarti terus kita mengharap sesuatu yang buruk. Tapi justru kita mesti ngerti bahwa Tuhan itu punya rencana besar buat bangsa kita, buat hidup kita. Dan rencananya itu harus digenapi. Sekarang yang menjadi bagian kita adalah bagaimana kita ini ikut ambil bagian dalam penggenapan dari rencana Tuhan yang indah dan luar biasa itu. Supaya setiap kita itu benar-benar melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hasil dari apa yang kita lakukan, satu,
memuliakan Tuhan, dan meninggikan akan Dia, dan menyukakan akan Dia dalam segala sesuatunya. Nah, sekarang saya ajak Bapak Ibu buka dari Daniel pasal yang pertama. Daniel pasal yang pertama. Ini ayat cukup panjang. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu saudara sekalian keseluruhan. Daniel pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Pada tahun ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem dan mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perlengkapan rumah Allah ke dalam tangannya. Ia membawa semuanya itu ke tanah Sinear, ke rumah dewanya. Perlengkapan-perlengkapan itu ditaruhnya di dalam perbendaharaan dewanya. Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan kaum bangsawan. Mereka itu orang-orang muda yang tanpa cacat, berperawakan bagus, memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, mempunyai pengertian tentang ilmu, dan cakap untuk bekerja dalam istana raja. Mereka akan diajar sastra dan bahasa orang Kasdim. Raja menetapkan bagi mereka jatah setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja bagi raja. Di antara mereka ada Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria dari Bani Yehuda. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltesazar, Hananya dinamainya Sadrah, Misael dinamainya Mesah, Asaria dinamainya Abednego. Daniel bertekad untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Ia pun meminta kepada pemimpin pegawai istana agar diizinkan untuk tidak menajiskan dirinya. Daniel dikaruniai Allah kasih sayang dan kemurahan hati dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi pemimpin pegawai istana itu berkata kepada Daniel, "Aku takut kepada tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu. Bagaimana kalau ia melihat kamu tidak sesehat para pemuda lain yang sebaya dengan kamu, karena kamu aku bisa dihukum pancung oleh raja." Kemudian Daniel berkata kepada pengawas yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria, "Silakan uji hamba-hambamu ini selama 10 hari. Biarlah kami beri sayur untuk dimakan, air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan para pemuda yang makan dari santapan raja. Kemudian diperlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Permintaan itu, mereka itu didengarkan, lalu mereka diuji selama 10 hari. 10 hari kemudian ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua pemuda yang telah makan dari santapan raja. Selanjutnya, pengawas itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang seharusnya mereka minum dan memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat pemuda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai sastra dan hikmat. Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi. Di penghujung waktu yang ditetapkan raja untuk membawa mereka menghadap, mereka dibawa oleh pemimpin pegawai istana itu kepada hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka dan di antara mereka semua itu tidak ditemukan seorang pun yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria.
Mereka pun bekerja bagi raja. Dalam setiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang dinyatakan raja kepada mereka, didapati bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua ahli ilmu gaib dan semua tukang jambi di seluruh kerajaannya. Daniel berada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Saudara, kalau kita lihat dari peristiwa ini, kita mengerti bahwa pasal 1 ini bicara tentang bagaimana Daniel dan ketiga sahabatnya, ketiga kawannya ini masuk dalam panggilan Tuhan. Nah, hal yang kita perlu adalah begini, kita mengetahui mereka ini termasuk orang-orang pilihan. Firman Tuhan di ayat yang keempat dikatakan mereka itu orang-orang muda yang tanpa cacat. Berperawakan bagus, memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, mempunyai pengertian tentang ilmu dan cakap untuk bekerja dalam istana raja. Ada hal-hal hebat yang Daniel dan ketiga kawannya ini sudah miliki. Maka mereka masuk dalam kriteria di mana raja memilih dan menetapkan mereka untuk orang-orang yang bekerja membantu raja. Dan kita mesti mengerti bahwa mereka dipilih karena kualitas daripada hidup yang mereka miliki. Namun kita mesti ngerti, saudara, bahwa kalau kemudian Daniel mengalami banyak hal, bahkan Sadrak, Mesak, Abednego mengalami sesuatu yang tidak mudah, kita mengetahui dan kita tahu dan kita sadar bahwa sebenarnya mereka tidak mengandalkan apa yang menjadi kepiawaian mereka. Ini yang menjadi persoalan sulit seringkali buat kita. Kita merasa hebat, kita merasa benar, kita merasa pintar. Sehingga kita melakukan apapun itu sebenarnya bukan karena ketaatan kita kepada Tuhan, melainkan karena kita merasa mampu. Daniel tidak lakukan itu, saudara. Makanya kalau kita melihat baik Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ketika mereka melewati satu ujian yang tidak mudah, mereka tidak mundur, mereka tidak patah semangat, mereka tidak hilang pengharapan. Tapi mereka terus maju, kenapa? Karena sebenarnya mereka sadar bahwa hidup mereka punya sebuah kualitas yang secara lahiriah luar biasa. Tetapi mereka tidak mau menaruhkan pengharapannya kepada yang luar biasa secara lahiriah itu. Hari ini yang kita perlu belajar, saudara, ingat yang dicari oleh Tuhan atas hidup kita adalah hati seorang hamba. Hamba boleh pintar, hamba boleh cerdas, hamba boleh hebat melakukan apapun. Hamba boleh melakukan segalanya dan memiliki hasil yang luar biasa. Tapi ingat, hati hamba itu bicara bagaimana kita menaklukkan semua yang kita miliki di bawah satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus. Makanya saya bilang, saudara, hidup ini ya, kalau kita nggak makin sungguh-sungguh dengan Tuhan, akhirnya kita ini tanpa sadar kita mempertontonkan kemampuan kita. Yang sebenarnya kemampuan kita itu tidak akan pernah sebanding dengan apa yang Tuhan rencanakan dan tetapkan buat hidup kita. Nah, saudara nanti boleh kalau ada waktu sudah baca kembali di rumah, ya, saudara akan dapat temukan bagaimana Daniel ini memiliki satu kehidupan di mana dia memiliki komitmen yang kuat terhadap panggilan yang Tuhan tetapkan dalam dirinya. Pertama tadi kita belajar bagaimana dia tidak mengandalkan akan kekuatan yang dia miliki. Yang kedua, dia belajar dia punya komitmen. Komitmen untuk apa? Komitmen untuk ambil bagian seperti yang Tuhan yang dia sembah itu perintahkan di dalam dirinya. Daniel ngomong kepada para pelayan yang menyediakan makanan hidangan yang ada. Daniel berkata, jangan beri kami ini makanan yang sama dengan santapan raja. Berikan kami yang sederhana aja. Secara manusia, para pelayan berkata, mana mungkin kamu punya otak yang bisa cerdas. Mana mungkin kamu bisa punya kekuatan yang lebih hebat kalau makananmu gak bergizi gitu kan.
Tapi Daniel berkata bahwa aku ini hidup bukan karena kekuatanku, tapi aku mau hidup karena Tuhan yang perintahkan segalanya di dalam hidupku. Makanya saya kadang-kadang, ya firman tadi kan jelas berkata bahwa Daniel hanya makan sayur, gak makan daging dan lain sebagainya. Ya, dan dikatakan di ayat yang ke-15, 10 hari kemudian ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua pemuda yang telah makan dari santapan raja. Ya, saya kadang-kadang godain beberapa teman yang bilang, Pak saya lagi puasa Daniel. Apa itu puasa Daniel? Enggak makan daging Pak, saya makan sayur. Kenapa kok puasa Daniel? Ya biar enggak gemuk Pak, padahal firman ngomong, makan sayur aja gemuk saudara. Loh, ini bukan saya nulis loh saudara, Alkitab loh. Mereka lebih baik, bahkan mereka lebih gemuk. Makanya saya bilang kadang-kadang kita ini latah. Cuman sekedar mengikuti sesuatu yang dari firman tapi ujungnya hanya untuk kepuasan diri kita. Nah Daniel lakukan ini karena tujuannya satu. Dia mau membuktikan bahwa Tuhan yang dia sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Itu komitmen Daniel saudara. Makanya sampai seluruh perjalanan hidupnya enggak aneh. Kalau kemudian dia dibawa gua singa, dia tetap teguh pada pendiriannya. Dia tidak kemudian bernegosiasi. Kenapa? Karena dari sejak awal dia ada di istana Babel. Dia sudah punya komitmen yang kuat. Banyak orang hari ini ketika belum terima kekuasaan, seolah-olah punya komitmen. Tapi nanti ketika sudah punya posisi, punya kekuasaan, komitmennya hilang saudara. Ada banyak orang Kristen yang berkata mau maju dalam dunia perpolitikan, menyuarakan akan suara gereja Tuhan dan lain sebagainya, panjang lebar uraiannya. Tapi begitu jadi semuanya hilang saudara. Kenapa? Karena memang untuk komitmen tidak gampang. Jangan bilang bahwa oh gampang Pak saya bisa. Ini Daniel ini sebenarnya ya yang dipertontonkan atau ditunjukkan ya kepada setiap para pelayan yang ada pada waktu itu. Dia berbicara tentang hal yang paling simple dalam hidup, yang paling sederhana, yaitu apa? Soal makanan. Hari ini banyak orang yang nggak bisa tahan nafsu, saudara. Kemarin dalam 3 hari, ya memang sengaja teman-teman pendeta-pendeta dari daerah, dari desa ini, ya kami ajak untuk pergi untuk istilahnya wisata, saudara. Jadi benar-benar pure wisata, nggak ada yang namanya seminar dan lain sebagainya. Ya beberapa bersaksi karena kami dibagi 3 bis, jadi tiap hari saya pindah bis untuk istilahnya tahu akan kondisi dan kesaksian daripada teman-teman hamba-hamba Tuhan ini. Hampir semua yang bersaksi, mereka bilang begini, kami ini baru pertama kali naik pesawat. Jadi itu sesuatu yang sangat-sangat boleh dibilang buat mereka itu gak pernah mikir saudara. Nah hari ketiga ya makan siang dikasih kesempatan di sebuah restoran ya barbecue all you can eat saudara. Jadi boleh makan sepuasnya. Saya lihat, saya amati ya. Dan saya ikut senang saudara. Kenapa? Karena benar-benar istilahnya bayarin gak rugi, istilahnya begitu saudara. Ya saya gak mau menegatifkan ya, tapi wah luar biasa ambilnya semua segunung-segunung gitu kan saudara ya. Tapi kami senang lihat begitu, kami menangis juga berkata Tuhan, kalau bisa nyenengin orang lain tuh kok rasanya juga bahagia gitu loh. Nah, jujur saudara, hari itu Daniel dihadapkan kepada pilihan. Ya, ada daging, mau daging domba lah, mau daging apapun lah mungkin. Orang raja kok, nggak mungkin raja makannya cuma burung puyuh lah saudara. Pasti semua makanan enak. Anggurnya pasti anggur dengan level yang paling luar biasa. Tapi hari itu dia bilang, enggak, aku nggak mau sentuh itu. Dia milih sesuatu yang sederhana.
Saudara, kalau hal yang paling simpel aja kita nggak bisa menguasai diri, bagaimana dengan hal yang lebih besar? Maka kalau kita belajar dari Daniel, jangan kita bilang begini, oh pasti Pak, kalau nanti aku di gua singa, aku pun juga akan mengalami seperti Daniel. Aku bahkan sudah puasa seperti Daniel. Saudara, kalau cuman puasa karena nafsu, bukan karena ketaatan, bukan karena komitmen, semuanya sia-sia. Saudara jangan pernah berpikir tentang hal yang besar kalau tidak pernah mau dimulai dari hal yang sederhana. Kalau saudara melihat makanan aja nggak bisa menguasai diri, apalagi hal yang lain, saudara. Nah Daniel ini memberitahu kepada kita juga hari ini. Bahwa bicara komitmen itu bukan hanya bicara tentang sesuatu yang di luar yang dilihat orang. Tapi hal yang di dalam yang tersimpan. Di mana Daniel berkata, aku tidak mau menajiskan diriku dengan semuanya ini. Artinya, dia memang berkomitmen untuk menghususkan dirinya hanya buat Tuhan. Nah ini menjadi sebuah pertanyaan buat kita sekarang. Hidup kita ini sebenarnya mengabdi kepada siapa? Kita tahu bahwa hidup ini diciptakan oleh Tuhan, diselamatkan juga oleh Tuhan Yesus. Tapi pertanyaannya, pengabdian hidup kita itu kepada siapa, saudara? Karena ada banyak orang yang memang kalau ditanya percaya kepada Tuhan, tidak akan pasti jawab percaya. Ada banyak orang yang ditanya apakah kamu sungguh-sungguh dengan Tuhan, enggak, pasti jawabnya sungguh-sungguh. Tapi tanpa sadar seringkali perilaku hidupnya itu mengabdi kepada dunia. Mengalami banyak hal di dalam dunia ini dan ikut larut dalam ketakutan yang sebenarnya kalau kita benar-benar mengabdi kepada Tuhan, kita nggak akan pernah mengalami yang namanya ketakutan itu. Tapi justru kita akan membuktikan bahwa komitmen kita ke Tuhan, pengabdian kita kepada Tuhan, kesungguhan hati kita ke Tuhan, itu membuat kita justru membuktikan bahwa yang tidak nyaman di luar Tuhan, itu akan dibuat nyaman oleh Tuhan. Yang ketakutan daripada dunia, justru itu adalah waktu untuk kita terima kemenangan yang dari Tuhan. Ini yang kita perlu, saudara. Dan Daniel hadapi ini. Dia pilih untuk dia punya komitmen. Nah saudara, kalau saudara baca dari seluruh perjalanan kehidupan Daniel, kita tahu bahwa kemudian Daniel ini mengalami sesuatu yang benar-benar kalau saya katakan, ya secara manusia nggak akan pernah mungkin bisa dijalani dengan kekuatan manusia model apapun. Tapi itu terbukti ketika Daniel melewati yang namanya gua singa itu. Kita tahu bagaimana kemudian Daniel itu harus melawan sebuah arus yang tidak mudah dalam hidupnya. Kita mengerti bagaimana Daniel harus benar-benar berjuang dengan kekuatannya. Di mana Daniel harus mempertahankan akan imannya untuk terus ada di hadapan Tuhan. Kita juga mengerti bahwa Daniel masuk ke dalam gua singa itu bukan cuma dongeng, bahkan bukan cuma sekedar di pinggiran gua singa, tapi jelas dia ada di dalamnya bersama dengan para singa itu. Tapi kenapa dia bisa ngalami ini? Karena dia benar-benar taruh hidupnya itu dalam tangan Tuhan. Dia fokus kepada Tuhan. Berita fitnah tentang dirinya yang disampaikan kepada raja tidak membuat dia mundur dari hadapan Tuhan. Tapi justru dia lebih sering mencari Tuhan dan lebih sering untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Sehingga ketika dia ada dalam gua singa itu, saya percaya dia tidak pernah pikir lagi tentang dirinya. Sebab yang dia tahu, bahwa hidupnya ada di dalam tangan Tuhan.
dan Tuhan yang mengatur semuanya. Pertanyaan buat setiap kita hari ini. Kepercayaan kita kepada Tuhan, fokus kita kepada Tuhan, apakah sudah teruji? Banyak kali kita berkata, ujilah aku Tuhan. Bahkan kita dengan mudah nyanyikan, ujilah aku Tuhan. Tapi belum sampai titik puncak ujian itu, seringkali kita nyerah. Dan kita berpikir, sepertinya ikut Tuhan itu susah. Dan kita mulai mencari alternatif yang lain. Makanya buat saya pribadi saya bilang, kita nih kalau nggak mau buktikan siapa Tuhan kita sesungguhnya, kita nggak akan pernah bisa percaya ketika nanti dia datang untuk kedua kalinya. Perjalanan hidup kita hari-hari ini, itu merupakan perjalanan pengalaman bersama dengan Tuhan. Kalau kita nggak pernah mau masuk di dalamnya, jangan pernah bermimpi bahwa kita akan berjumpa dengan Tuhan. Kita nggak akan pernah tahu. Kemarin ya, setiap kali dalam perjalanan, ya, dan perjalanan durasi cukup lama, kadang-kadang 1 jam setengah, saudara. Jadi kita isi dengan kesaksian, ya. Mereka semua bergilir bersaksi. Selain mereka cerita bahwa gak pernah naik pesawat, gak pernah tidur hotel bintang 4 gitu kan. Ya, mereka beberapa bilang, kami ini kalau tidur bintangnya banyak Pak. Kenapa? Karena atap rumahnya bolong-bolong jadi lihat bintang terus gitu kan. Tapi dari semua kesaksian itu saya bilang mereka ini adalah orang-orang yang militan. Penggembalaan, jemaat mungkin cuma 10, hidup di desa, gak bisa apa-apa. Ya. Saksian terakhir kemarin seorang opa, umur 70 tahun sekian. Dia bilang hidup saya ini penuh keajaiban. Saya ini pendeta desa, gak pernah ada yang tahu siapa saya. Ya, bahkan saya ini ya hidup dari hari ke hari, bukan dari minggu ke minggu. Tapi dia bilang, 2 anaknya itu lulus dari universitas besar di Indonesia. Saudara. Dua-duanya lulus dengan hasil yang luar biasa. Dia bilang, kalau saya ngandalkan kekuatan saya, enggak mungkin. Apalagi pelayanan, kami aja berpikir untuk diri kami, enggak akan pernah cukup. Tapi di hari itu berkata, ikut Tuhan itu enggak pernah sia-sia. Bahkan dia berkata, saya boleh sampai di Bali ini, bukan karena saya terus kemudian minta-minta atau apapun. Tapi karena saya cuma berdoa, Tuhan, kami belum pernah sampai ke Bali. Kalaupun kehendakmu, engkau nanti punya cara untuk bawa kami ke Bali. Dan hari ini, dia berkata, kami ada dalam keajaiban Tuhan. Saudara, buat saya pribadi ketika saya dengar itu, saya bilang, kita kalau nggak pernah mau ngalami Tuhan, kita nggak akan pernah percaya bahwa Tuhan kita itu hidup. Kita nggak akan pernah yakin bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang berdaulat dan berkuasa atas hidup kita. Maka hari ini saya rindu berdoa buat siap saudara. Ayo kita sama dengan Tuhan itu jangan main-main, saudara. Ya, jangan main-main. Apa yang menjadi keinginan Tuhan, belajar lakukan itu. Apa yang menjadi target Tuhan dalam hidup kita, belajar selesaikan itu. Apa yang menjadi maunya Tuhan, jangan pernah ada satupun daripada kita yang gagalkan di tengah jalan. Kerjakan, saudara. Buat saya pribadi, saudara, saya berkata, kalau Tuhan itu menyertai, maka semuanya itu makin indah dan luar biasa. Sudah beberapa bulan ini saudara, Tuhan itu bicara ke saya, kamu kalau pelayanan itu jangan lagi ambil PK. Jadi persembahan kasih yang biasa saya terima, Tuhan bilang kamu terima, kamu berkati dan kamu persembahkan balik ke gereja di mana kamu melayani. Ya, saya belajar lakukan itu saudara, saya belajar lakukan itu. Nah,
sekian waktu ini, ya, jujur buat saya pribadi saya bilang Tuhan kalau kau enggak mungkin lah. Setiap kali saya selesai ibadah, saya pelayanan selesai dan mulai PK itu diberikan dan kemudian saya berdoa untuk persembahan kasih tersebut dan saya balikkan ke gereja itu. Bukan pembalikan, saya persembahkan kembali ke gereja tersebut. Saya bilang ini persembahan untuk gereja ini, doakan apa yang jadi kehendak Tuhan dengan benih ini. Hampir sebagian mereka berkata, jujur Pak, untuk kasih PK sebenarnya kami ini benar-benar kekurangan sekali. Bahkan ada banyak kebutuhan. Tapi hari ini kami belajar bahwa ternyata ada orang yang mau taat di hadapan Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara, buat saya makin tahu bahwa panggilan hidup saya itu bukan untuk memenuhi kebutuhan keinginan saya. Tapi panggilan hidup saya hanya untuk memuaskan hati Tuhan. Sekalipun dalam setiap apapun yang saya harus kerjakan dalam anugerah Tuhan, harus ada korban yang diberikan. Tapi di situ saya melihat bahwa konsistensi kita kepada Tuhan, komitmen kita ke Tuhan, itu yang memberkati hidup setiap kita, yang membuat kita akan ada dalam jaminan Tuhan. Hari ini saudara, saya berdoa buat setiap saudara. Kalau Daniel bisa melewati banyak hal dalam hidupnya, bersama dengan Tuhan, karena dia fokus dengan Tuhan, maka kita pun orang yang sama. Dimana ketika kita sungguh-sungguh dengan dia, kita memiliki komitmen yang benar dengan dia. Dan kita tidak pernah membanggakan kekuatan diri kita. Maka Tuhan akan jamin hidup setiap kita dengan caranya yang ajaib. Nanti di rumah sudah baca kembali bagaimana Daniel itu masuk di gua singa itu. Dan dia harus mengalami tantangan. Tapi dia tidak teriak-teriak dengan cara emosional dia. Kemudian dia menyampaikan argumen kepada Tuhan, berkeluh kesah. Dia tidak kemudian komplain dan berkata, Tuhan kenapa kau lakukan ini? Aku sudah mencintai engkau, sudah mengasihi engkau, kenapa aku harus berhadapan dengan singa-singa? Dia tetap ada di situ. Tapi Tuhan lakukan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Dan hari ini, yakinlah saudara, bahwa Tuhan sungguh rindu untuk mendemonstrasikan kuasanya atas hidup setiap kita. Asal kita mau fokus ke dia, maka dia akan terus menyatakan kemuliaannya buat setiap kita.